البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال ربنا عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها innal insana lazalumun kafar. Allah azza wa jalla telah berfirman, apabila kalian menghitung-hitung kenikmatan Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghinggakannya. Dan sesungguhnya manusia itu memang sangat zalim dan sangat kafir. Yustafadu min hadhil ayah kasrata ni'amillahi azza wa jalla alaina wa wufuru alaihi ala haula'il ibad wala siyama ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diambil faedah dari ayat ini, yaitu tentang banyaknya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan banyaknya kurnia-kurnia Dia kepada para hamba, terutama adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am, min azimi nikmatillahi ta'ala alaina an ja'alana wa awjadana wa khalaqana min dhimni hadhil ummah istijabah li da'wati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari agungnya nikmat Allah Ta'ala kepada kita adalah Dia mengadakan dan mewujudkan serta mencipta kita dan menjadikan kita termasuk dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini umat yang menyambut dan menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kasratil adillah ad-dallatu ala fadaili hadhil ummah. Dan telah banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan-keutamaan dari umat ini. Wa min dzalika ma akhrajahu Imam Ahli Sunnah wal Jamaah fi zamanin wa huwa al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala fi musnadihi haitsu qala haddatsana Affan qala haddatsana Hammad bin Salamah an al-Jurairi an Hakim bin Muawiyah an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala antum tufuna sab'ina ummah wa antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Dan di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah di zamannya, di dalam musnad beliau, yang mana beliau mengatakan haddatsana Affan qala haddatsana Hammad bin Salamah anil Jurairi an Hakim bin Muawiyah an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah mengatakan kalian itu mampu menyetarai 70 umat dan kalian adalah yang terbaiknya dan yang paling mulianya di sisi Allah. Wa hadha sanad hasan. Sanad ini hasan. Rawahul Imam Ahmad bin Syaikhihi wa zamilihi wa huwa Affan wa huwa Abu Utsman Affan bin Muslim As-Saffar Al-Basri siqatun sabtun min ahli sunnah wa huwa asbatun nas bi Hammad bin Salamah. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dari guru beliau dan sekaligus dari rekan beliau, yaitu Affan. Affan ini sangat terkenal, beliau Abu Utsman Affan ibnu Muslim As-Saffar Al-Basri siqatun sabtun sahibus sunnah, dan beliau murid terkuat dari Hammad bin Salamah. Rawa'an syaikhihi wa huwa Hammad bin Salamah Abu Salamah Hammad bin Salamah ibni Dinar siqatun sabtun wa lahu khata' wa huwa Basri. Guru beliau adalah Hammad bin Salamah, ini juga terkenal kan, Hammad bin Salamah. Beliau adalah Abu Salamah Hammad bin Salamah bin Dinar Al-Basri siqah, walaupun ada kekeliruan dalam hafalan, tapi secara umum beliau siqah. Rawah hadzal hadis an syaikhihi wa huwa Al-Jurairi Sa'id bin Iyas Al-Jurairi Al-Basri wa huwa Abu Mas'ud saduqun taghayyara fi akhirih. Guru beliau adalah Al-Jurairi, ini juga terkenal dalam ilmu mustalah,
Jadi contoh tentang apa? Rawi yang berubah hafalannya di akhir hayatnya. Al-Jurairi Sa'id bin Iyas, Al-Jurairi Abu Mas'ud Al-Basri. Walakinna Hammadan qad rawa qad sami'a min Al-Jurairi qabla ikhtilatih. Tetapi Hamad bin Salamah itu mendengar dan meriwayatkan hadis dari Al-Jurairi sebelum hafalannya berubah, kama dzakarahu Ibnu Qayyim fil Kawakibun Nayyirat. Sebagaimana itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Kawakibun Nayyirat. Wa rawa hadzal hadis an syaikhihi wa huwa Hakim bin Muawiyah. Hakim bin Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi Al-Basri. Siqatun tabi'i. Guru beliau tak disebutkan kunyahnya, tapi dikatakan Hakim bin Muawiyah. Hakim bin Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi, tabi'i siqah. Rawa'an Nabi wa abuhu sahabi. Muawiyah ibnu Haidah ibni Muawiyah ibnu Qushair Al-Basri, sahabat. Idan hadal hadis sanaduhu hasan. Hadis apa tadi? Antum tufuna sab'ina ummah. Kalian itu setara dengan 70 umat. Wa antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian yang terbaiknya dan yang paling mulianya di sisi Allah. Hadhihi min haitsu rutbah wal manqabah. Ini dari sisi level dan posisi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma min haitsul madhhab wa qad akhrajal Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihih. Adapun dari sisi penampilan di hari kiamat nanti, maka sungguh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan di dalam sahih beliau an Yahya bin qala hadatsana Yahya bin Bukair anil Laits an Khalid an Sa'id bin Abi Hilal an Nu'aim al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu. Sesungguhnya umatku akan datang, dalam riwayat yang lain akan dipanggil pada hari kiamat ghurran muhajjalin, yaitu wajahnya cemerlang, demikian pula tangan dan kaki mereka juga cemerlang disebabkan karena jejak-jejak wudu. Wa hadzal hadits sanaduhu sahih akhrajahu Imam Al-Bukhari fi sahihin min syaikhihi Yahya bin Bukair wa huwa Abu Zakaria Yahya bin Abdullah bin Bukair Al-Misri siqatun sabat. Guru dari Imam Bukhari siapa tadi? Yahya bin Bukair, dinisbatkan kepada datuknya. Beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Abdullah bin Bukair Al-Misri siqatun sabat. Rawah hadzal hadits an syaikhihi wa huwa Laits. Laits masyhur. Beliau adalah siapa? Laits bin Sa'ad Al-Fahmi Al-Misri, Athbatul Misriyin, wa huwa Abul Harith. Laits bin Sa'ad. Wa rawah hadzal hadits an syaikhihi wa huwa Khalid. Khalid, beliau adalah Khalid bin Yazid Al-Jumahi Al-Misri aidan siqatun sabat. Wa huwa Abu Abdurrahim. Rawah hadzal hadits an Sa'id bin Abi Hilal wa huwa Abul Ala. Sa'id bin Abi Hilal Al-Misri Al-Madani siqatun sabat. Rawah hadzal hadits an syaikhihi wa huwa Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir. Boleh juga apa? Al-Mujammir Al-Madani siqatun sabat. Rawah hadzal hadits an Abi Hurairah wa Abu Hurairah ashhar min an yuzkar wa huwa Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani Al-Madani. Apa isi hadisnya tadi? Nabi mengatakan apa? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu. Sesungguhnya umatku mereka akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah, demikian pula tangan dan kakinya itu cemerlang disebabkan karena wudu. Wa hadza yadullu ala anna hadhil manqabah wa hadhihi rutbah la tunawi bi mujarradil manaya, walakin la budda minal amal wa min aqdamil a'mal as-shalah wa mithlahu shalah at-taharah. Fa min ajli dzalika la budda min al-iktsar bil wudu wa la siyama inda iradatis shalah. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya keutamaan dan posisi serta level yang tinggi untuk umat Muhammad ini tidak didapatkan dengan semata-mata berangan-angan, tetapi wajib untuk kita beramal. Dan termasuk amalan yang terbaik adalah sholat.
dan kunci sholat adalah kesucian. Makanya kita sangat digalakkan, bahkan wajib untuk berwudu, memperbanyak wudu. Tatkala apa? Yaitu ya tatkala ingin sholat tentunya. Kalau masih suci tak perlu wudu tentunya. Baik. Waqad kasratil adillah ala ma dzukira fi hadzal bab fa jama'aha ba'dul ulama qadiman wa haditsa. Telah banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang perkara ini, yaitu keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalil-dalilnya telah dikumpulkan oleh para ulama terdahulu dan juga ulama belakangan. Wa mimman jama'aha ma sayati dzikru tasnifihi wa huwa Asy-Syaikh Fadil Abu Abdullah Ali Ibnu Abdullah Al-Juzaimi Al-Qafri Al-Yamani hafizahullah taala. Termasuk yang mengumpulkan bab ini adalah pengarang kitab yang sebentar lagi akan kita baca ini insyaallah, yaitu Asy-Syaikh Fadil Abu Abdullah Ali bin Abdullah Al-Juzaimi Al-Qafri Al-Yamani hafizahullah taala. Nasrah ma sayadkuruhu hafizahullah taala. Kita akan masuk membaca kepada apa yang akan beliau sebutkan hafizahullah taala. Baik, amma al-ijazah manatat ilal qiraah. Untuk ijazah di muka surat pertama ini insyaallah tak perlu kita baca ijazah untuk si pengajarnya. Baik. Muqaddimah Fadilatul Syekh Al-Muhaddits Abu Amr Al-Hajuri insyaallah boleh dibaca sendiri. Baik. Naqra ma dzukira fil khamsah fi as-safhatil khamisah. Kita masuk kepada pembacaan muka surat yang kelima, muqaddimah dari si penulis. Qala hafizahullahu taala muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Insyaallah manatat ila tarjumah, ada masyhur insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa ba'du. Fa inni jama'tu fi fadaili hadhihi al-ummah. Baik, ba'da dzikri wa ba'du man la yakun min syai'in ba'du ata bil fa li'anna hadhihi al-ibarah wa ba'du aw amma ba'du laha makna syarat fajawabuhu bil fa. Jadi setelah amma ba'du atau setelah wa ba'du dalam pembahasan nahwu memang didatangkan fa karena memang dia memiliki makna syarat sebagaimana dijelaskan oleh Al-Azhari. Makanya setelah itu beliau menyebutkan fa inni jama'tu, maka sesungguhnya saya telah mengumpulkan fi fadaili hadhil ummah, tentang keutamaan umat ini. A'ni al-ummat al-islamiyah, yang saya maksudkan adalah umat Islam. Berarti apa? Umat istijabah, bukan sekedar umat dakwah. Kalau umat dakwah, orang agama lain yang di masa Nabi sampai hari kiamat juga umat Muhammad. Namun yang diinginkan adalah umat istijabah yang mau masuk Islam. Yang kafir tentunya tidak layak untuk mendapatkan keutamaan itu. Jam'an mubarakah, yaitu pengumpulan yang diberkahi insyaallah min kalamillahi ta'ala, dari kalamullah ta'ala wa kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam,
dan dari kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa harastu an takunal ahaditsu shahihah, dan saya bersemangat, saya berkeinginan kuat agar hadis-hadis yang saya kumpulkan adalah hadis yang sahih, yang dhaif tanpa ada penguat tidak perlu disebutkan di sini. Wa asmaituhu, saya berikan tajuk ulul himam fi fadli ummatil Islam ala sairil umam. Ini tajuk kitabnya ya, ulul himam, tingginya cita-cita kalau diterjemahkan, tentang keutamaan umat Islam di atas umat-umat yang lain. Wa qad syarahtuhu min kalami ahli ilm fi kitabin akhar, dan saya telah mensyarah kitab ini dengan mengambil dari ucapan para ulama di kitab yang lain. Tapi apa itu mutawwal, nanti kitabnya jadi panjang. Kita ingin matanya saja. Binafsil unwan, dengan tajuk yang sama. Wa ja'altuhu huna muqtasiran 'alal ahadits, dan di sini saya menjadikan kitab ini terbatasi pada hadis-hadis saja tanpa menyebutkan ucapan-ucapan syarah-syarah para ulama agar jadi ringkas di dalam pembelajaran kita. Baik. As'alullah ayyaj'alahu khalisan. Ada anak Islam kurang lama, khalisan liwajhihil karim. Saya mohon kepada Allah agar menjadikan amalan ini ikhlas untuk wajahnya yang mulia. Qala Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk kemanfaatan manusia, bukan ukhrijat ala. Kalau ala berarti ada kerugian, tetapi linnas untuk kemanfaatan. Sebagaimana dikatakan para salaf tatkala menafsirkan ayat ini, yaitu apa? Khairun nasi linnas. Kalian adalah umat terbaik untuk seluruh manusia, manusia terbaik untuk kemanfaatan semua manusia. Apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf. Sifat umat ini, kalau ini secara maknawi ya sifat, tapi secara i'rab boleh kita katakan ini adalah hal. Ta'murun ini kan jumlah fi'liyah yang datang setelah ma'rifah, maka sebagai hal. Dalam keadaan kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan kalian mencegah dari yang mungkar. Karena kalau tidak demikian akan timbul berbagai bencana disebabkan karena perkara mungkar yang maharajalela itu ya, bertebaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Seandainya ahli kitab itu mau beriman kepada apa yang diimani oleh umat ini, beriman kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, memang ada dari mereka orang-orang yang mau beriman, maka pahalanya 2 kali lipat. Wa aktsaruhumul fasiqun, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Al-fasik ay al-kharij anit tha'ah. Al-fusuq di mana al-khuruj anit tha'ah. Kebanyakan mereka keluar dari ketaatan, tidak mau taat kepada nabi yang diutuskan dan kitab yang diturunkan. Fal Islam nikmatun azimah, maka Islam adalah nikmat yang agung. Yang bagi lil abdi ayyahmadallaha ala hadhihi nikmah, wajib bagi seorang hamba untuk memuji Allah atas kenikmatan ini. Baik. Kama dzakarahu Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam ba'da dzikri tauhidillah, dzalika fadlullahi 'alaina wa 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Yang demikian itu adalah kurnia Allah kepada kita dan kepada umat manusia, tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Nikmat ini wajib disyukuri, apalagi nikmat Islam, nikmat tauhid. Allati hadahullahu ilaiha, yang mana Allah membimbing hamba tadi kepada kenikmatan ini. Berapa banyak orang yang IQ-nya lebih dari 200 barangkali, tetapi tidak mengenal Allah dan tidak mengenal agama yang benar, masih menyembah salib atau menyembah apa mungkin dewa Siwa atau menyembah
patung kanisa atau menyembah apa saja tak tahu itu yang selain Allah Ta'ala, diperhamba oleh sesama hamba. Lima ja'a fi sahihi Muslim, berdasarkan hadis yang datang di dalam Sahih Muslim, an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id masmur indal aulad. Abu Sa'id al-Khudri siapa namanya? Mukarrar, ini terulang ya. Siapa Abu Sa'id itu ya? Anak-anak ada yang ingat tak? Atau mungkin abang-abang yang membantu? Abu Sa'id. Namanya hampir sama dengan kuliahnya kan? Nah, ini mungkin ingat tuh ya. Sa'ad. Namanya Sa'ad. Sa'ad bin. Nah, siapa yang membantu? Nama ayahnya siapa ya? Oh, itu teman. Ayahnya siapa? Sa'ad bin siapa? Ya. Itu teman juga. Sesama sahabat. Siapa namanya? Bin Malik, betul. Sa'ad bin Malik Al-Ansari. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari. Aina wasana aywa. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala kharaja Muawiyah ala halqatin fil masjid. Muawiyah keluar menemui suatu perkumpulan. Halqah yaitu apa? Orang yang sedang berkumpul, berkeliling bagaikan halqah, yaitu gelang jadinya lingkaran di dalam masjid. Baik, asal indah awat Muawiyah bin Man. Muawiyah bin siapa ini? Muawiyah bin siapa ini? Ada yang lain kan? Oh ya? Siapa? Tak apa, salah tak apa, tak dihukum. Tak dihukum main hujan-hujan. Main hujan-hujan bukan hukuman ya, main itu. Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Kayak Abu Yazid. Nah, jadi kita dapat dua Muawiyah hari ini ya. Muawiyah bin Hakim bin Haidah, dan yang ini siapa ini? Muawiyah bin apa tadi siapa? Muawiyah bin Haidah, yang ini Muawiyah bin Abi Sufyan. Dua sahabat namanya Muawiyah. Ada yang ketiga Muawiyah bin Qurrah, sahabat juga. Faqama ajlasakum, maka beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian duduk-duduk di sini? Qalu jalasna nadhkurullah, maka para sahabat mengatakan, kami duduk-duduk untuk menyebut Allah, berzikir di masjid. Keutamaannya mana? Dalam hadis Abi Hurairah itu dan yang lainnya. Allahi ma ajlasakum illa dzak. Ini soal berupa sumpah, yaitu demi Allah tidak ada yang menjadikan kalian duduk kecuali itu. Qalu wallah ma ajlasana illa dzak. Demi Allah tidak ada yang mendudukkan kami kecuali itu, menyebabkan kami masih duduk di sini itu. Kalau ama ini harfu tanbih wal istifham, bukan amma tapi ama. Baik, ketahuilah sesungguhnya saya lam astakhlifkum tuhmatan lakum. Saya tidak menuntut kalian bersumpah karena saya mencurigai kalian, menuduh kalian, tidak yakin dengan niat kalian. Wa ma kana ahadun bi manzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu hadisan minni. Tidak ada seorang pun yang posisinya berada pada posisi saya dibandingkan dengan Rasulullah SAW, yaitu sahabat yang lebih sedikit hadisnya daripada saya, hadis kepada Nabi. Jadi di antara sahabat saya hadisnya paling sedikit, dan saya ingat hadis yang saya hafal dari Nabi, itu maksudnya. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabi. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW pernah keluar menemui sekumpulan dari para sahabat beliau. Faqama ajlasakum. Beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian duduk? Qalu jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Mereka mengatakan kami duduk untuk menyebut
Allah dan kami memujinya disebabkan karena hidayah Islam yang dia berikan kepada kami. Allah di sini sababiyah, disebabkan mahadana lil Islam. Ini ada jar majrur yang terhapus jawazan. Mahadana ilaihi, atau boleh mahadana lahu lil Islam. Boleh juga robitnya itu adalah dhamir yang terhapus, mahadanahu lil Islam. Boleh, hu kembali ke ma mausulah. Wa manna bihi alaina, artinya wa ma manna bihi alaina, dan kurnia yang dia berikan kepada kami. Ya, mengingat nikmat Allah jangan dilupakan. Wa amma bi nikmati rabbika fa'addin. Adapun nikmat Rabbmu hendaknya kau sebut-sebut, sering menyebut-nyebut Allah atas nikmatnya. Allah lima ajlasakum illada. Demi Allah, tidak ada yang menjadikan kalian duduk kecuali itu. Allah ma ajlasana illada. Mereka mengatakan, demi Allah, tidak ada yang mendudukkan kami selain itu. Ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Ketahuilah, saya tidak menuntut kalian bersumpah karena mencurigai kalian atau menuduh kalian. Walakin mahu atana Jibril, tetapi Jibril datang kepadaku. Walakin nahu, maknanya ini apa? Dhamir sya'an. Tidak perlu diartikan dia, akan tetapi dia, tak perlu, akan tetapi. Dhamir sya'an menunjukkan penting apa yang akan diceritakan berikut ini. Jibril datang kepadaku. Fa'akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Kemudian Jibril mengabari saya bahwasanya Allah azza wa jalla membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Ini termasuk apa? Dalil bahwasanya di antara sunnah itu ada yang berupa wahyu, dan di antara wahyu ada yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Ini wahyu yang berupa sunnah. Wadkuru nikmatallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wa hikmati ya'idhukum bih. Dan ingatlah kenikmatan Allah kepada kalian dan apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa Alkitab dan Al-Hikmah. Jadi sebagaimana Quran itu turun dibawa oleh Jibril, demikian pula Al-Hikmah yaitu As-Sunnah juga dibawa turun oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk dari wahyu itu apa? Anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Bahwasanya Allah azza wa jalla membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Naam, inna katsiran minan nas mufsidin, masalan. Kama qala al malaikah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Memang banyak dari manusia yang membuat kerusakan di bumi. Seperti yang dikatakan oleh para malaikat kepada Allah, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di bumi orang yang merusak dan orang yang menumpahkan darah? Baik. Maka hadis ini menunjukkan ada dari umat-umat yang mereka itu taat pada Allah, berbuat kebaikan, mentauhidkan Allah dan banyak beribadah. Baik. Nuwasil ghazali insyaallah wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah.